Ya jamaah, ingat ketika Allah hendak menciptakan manusia, apa kata malaikat? Malaikat pesimis dengan kita. Mereka mengatakan kepada Allah, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, apakah engkau hendak menciptakan di muka bumi ini makhluk yang bakal membuat kerusakan, yang bakal menumpahkan darah di dalamnya? Itu prasangka malaikat. Maka tatkala Allah melihat hamba-hambanya datang ke majelis ilmu, memakmurkan tempat-tempat yang mulia, Allah berbangga, lihat itu hamba-hambaku. Allah sebutkan nama-nama mereka di hadapan malaikat-malaikatnya. Apa kita nggak gembira jemaah? Apa kita nggak bahagia kalau nama antum disebut sama Bapak Presiden? Antum gimana senengnya nama anda disebut sama Presiden? Kalau nama antum disebut oleh Raja, antum akan gembira. Bagaimana kalau nama antum disebut sama Allah Azza wa Jal? Maka kalau hadir di majelis ilmu jangan tidur. Kadangkala kita terlalu lama duduk jamaah. Doanya bukan Rabbi zidni ilman, tapi doanya Bismikallahumma amutu wahya la, insyaallah jamaah. Dan yang tidur pun tetap dapat barokah majelis ilmu itu jamaah. Ahibati fillah, kalau bicara persatuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau haji wada, haji terakhir yang dilakukan Nabi SAW. Tahun berapa Nabi haji jemaah? Nah, tahun berapa Nabi haji? Ya, tahun 10, Masya Allah, barakallahu fikum. Kasih hadiahnya, nah, kasihkan gue. Tahun ke-10 Hijriah. Itu haji pertama dan terakhir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau di padang Arafah menyampaikan pidatonya di hadapan 100.000 sahabat. Kita sekarang berapa yang hadir? Nggak banyak ya. Dibandingkan dengan yang hadir waktu Nabi SAW menyampaikan pidato terakhir beliau di haji wada itu. Ketika beliau mau ceramah, beliau mengatakan kepada Jarir bin Abdullah, ya Jarir, istansitin nas. Jarir, bikin orang-orang perhatian, mendengarkan. Dikumpulin supaya mereka mendengarkan, karena jumlah mereka banyak jemaah. Dan ada sahabat yang tugasnya menyampaikan, mengulangi apa yang diucapkan Nabi SAW, karena jumlahnya besar. Kalau sekarang pakai mic, di antara yang beliau sampaikan kepada para sahabatnya, karena kita tahu bangsa Arab dahulunya di masa jahiliyah termasuk bangsa yang berbangga-banggaan dengan nasab mereka, dengan kesukuan mereka. Ya, sebelum datangnya Islam. Maka Nabi SAW mengatakan kepada mereka, ala kullukum min Adam wa Adam min turab. Ala la fadla li Arabin ala ajami, wala li ajamin ala Arabi, wala li aswad ala abyad, wala li abyad ala aswad, illa bittaqwa. Ingat kalian, orang Arab tidak lebih baik daripada orang non-Arab. Sebaliknya orang non-Arab tidak lebih mulia daripada bangsa Arab. Yang putih tidak lebih baik daripada yang hitam. Yang hitam tidak lebih baik daripada yang putih. Terus, kemuliaan itu ada di mana? Ada di kesukuan, bangsa, warna kulit? Lah. Ketakwaanlah yang menjadikan orang itu mulia. Inna akramakum indallah atqakum. Yang paling mulia di antara kalian siapa? Yang paling bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Dan di mana letak takwa? Huna.
Di sini jemaah. Maka dalam hadis yang lain Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum." Allah itu tidak melihat kepada wajah kalian. Kita lihat di tempat ini yang hadir wajahnya nggak sama. Ada yang lebih putih kulitnya, ada yang lebih mancung hidungnya, ada yang perawakannya lebih tinggi. Iya, kita berbeda, nggak sama. Tapi Allah nggak melihat kepada wajah, dan Allah juga tidak melihat kepada harta. Manusia itu sibuk dengan penampilan, emak-emak itu sibuk dengan penampilan juga, sibuk dengan krim wajahnya, sibuk dengan perawatan tubuhnya, sibuk dengan tas yang dia bawa. Kadang-kala emak-emak itu kalau bajunya hijau, sepatunya harus hijau. Kerudungnya harus hijau. Kacamatanya harus hijau. Kayak apa jemaah? Tapi mereka suka dengan penampilan. Makanya coba lihat emak-emak, hampir di tasnya selalu ada cermin. Dulu Ustaz, sekarang emak-emak modern pakai handphone, nggak pakai cermin lagi. Iya, tapi ingat Allah nggak ngelihat ke sana aja. Sedangkan kita peduli dengan penampilan, peduli dengan tubuh kita, peduli dengan motor kita, mobil kita. Innallaha la yanzur. Allah nggak ngelihat la kepada wajah wala kepada harta. Orang bagaimana menghiasi dirinya dengan cincin, dengan jam, dengan topi. Allah nggak ngelihat ke sana. Wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang dilihat sama Allah tuh hati kalian. Hati. Sekarang kita berkumpul di tempat ini, bagaimana kondisi hati kita? Sebagian hatinya penuh kedengkian sama saudaranya, hasad, iri, dengki, dendam. Sebagian kita ada di majelis ini, tapi hatinya penuh dengan penyakit. Itu yang dilihat sama Allah Azza wa Jalla. Yang tetanggamu nggak ngelihat, yang orang tua kita nggak ngelihat, yang pasangan hidupmu nggak ngelihat, tapi Allah ngelihat kepada hatimu. Wa a'malikum, dan amal perbuatan kalian. Ahibati fillah, bangsa Arab ketika Islam datang, mereka bukan bangsa yang bersatu. Setiap kabilah memiliki pemimpin masing-masing. Di kota Mekah ada Banu Hashim, ada Banu Makhzum, ada Banu Taim. Mereka semua punya pemimpin masing-masing. Tidak ada satu yang menyatukan mereka. Di kota Madinah, ketika Nabi SAW hijrah, di situ ada dua kabilah besar, dua suku besar. Yang satu namanya Aus, yang kedua namanya Khazraj. Dua kabilah ini terus berantem, bertikai, berperang, bunuh-bunuhan demi urusan dunia. Dunia yang fana ini, dunia yang tidak lebih dari satu sayap nyamuk, kata Nabi SAW. Dunia yang bangkai anak kambing yang cacat, itu yang membuat mereka bertikai terus-terusan. Datanglah Rasul SAW, lalu mereka bersatu. Allah berfirman di surat Ali Imran ayat 102, 103. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ana mau tanya nih, berapa kali Allah menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu di dalam Al-Qur'anul Karim? Masya Allah, 89 kali. Kasih hadiahnya jemaah. Sama ada voucher ini, Masya Allah. Fadhal. Nah, tafadhal. Berapa kali? 89 kali. Allah manggil kita jemaah. Ya ayyuhalladzina amanu,
ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu sampai 89 kali. Kemana ketika kita dipanggil, jemaah? Sebagian kita mengabaikan Al-Quranul Karim, padahal inilah kitab yang menyatukan kita. Nabi SAW pernah mengeluh berkaitan dengan bagaimana umatnya bersikap kepada Al-Quranul Karim. Beliau mengatakan, sebagaimana Allah ceritakan, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran sesuatu yang mereka abaikan, mereka tinggalkan. Ini kitab pemersatu. Setara dengan kedekatan kita dengan Al-Quran, seperti itu pula persatuan yang akan didapatkan. Maka ingat, tolong dibaca, pulang dari sini antum cari di Al-Quran 89 kali panggilan buat kita. Ya ayyuhalladzina amanu. Antum baca, Allah nyuruh kita apa sih? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Idza sami'ta ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'iha sam'ak." Kalau engkau mendengar ya ayyuhalladzina amanu, pasang kupingmu. Dengarkan. Karena di situ ada kebaikan yang Allah hendak sampaikan, atau ada keburukan yang Allah ingin wanti-wanti engkau. Jangan sampai mendekati. Apa kata Allah? Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dari awal tadi kita sudah sampaikan, yang menjadi standar orang mulia lebih baik dari yang lainnya itu takwa. Tadi sudah disampaikan sabda Nabi SAW, Allah nggak melihat kepada rupa, tidak melihat kepada harta, tapi melihat kepada takwa, kepada hati dan amal kita. Maka Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam kondisi Islam. Apakah ada jaminan semua yang hadir di tempat ini akan mati dalam kondisi Islam? Nggak ada. Nggak ada. Makanya doa Nabi SAW, ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dini. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Doanya Nabi Yusuf alaihissalam, tawaffani musliman, tawaffani musliman, matikan aku dalam kondisi Islam ya Allah. Nabi doanya kayak gitu. Wa alhiqni bis salihin, kumpulkan aku dengan orang-orang saleh. Allah ingatkan, kita lahir dalam kondisi Islam, itu anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur sama Allah. Kita punya orang tua muslim, lahir muslim, alhamdulillah. Bagaimana kita menjaga Islam sampai mati? Itu taufik minallah tabaraka wa ta'ala. Itu karunia dari Allah dan petunjuk dari Allah yang kita harus berjuang mendapatkan. Lalu kata Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kalian berpegang teguhlah dengan tali Allah semuanya. Jangan berpecah belah. Bersatu kalian. Jangan berpecah belah. Bersatu memegang apa? Ini yang kadang-kala orang salah kaprah. Bersatu memegang tali Allah Azza wa Jal. Memegang Al-Quranul Karim. Menjalankan sunnah-sunnah Ar-Rasul Al-Karim. Di situ kita bersatu. Di situ kita berpegang teguh. Wala tafarraqu. Jangan berpecah belah. Nabi SAW disuruh oleh Allah mengatakan, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh. Sesungguhnya ini jalanku yang lurus, kalian ikuti. Ikuti. Wala tattabi'us subul. Jangan mengikuti jalan-jalan yang kecil-kecil. Udah jalan yang lurus ini ikuti.
fatafarraqa bikum an sabili. Ketika orang tidak mengikuti jalan yang lurus, dia cari jalan sendiri, mengikuti kemauannya sendiri, pemikirannya sendiri, apa yang akan terjadi? Berpecah belah. Dan itu sudah terjadi di masa sahabat Nabi. Perpecahan. Gara-gara tidak berpegang teguh dengan hablullah, dengan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Perpecahan pertama kalau kita lihat di masa para sahabat Nabi setelah meninggalnya Rasulullah SAW, muncul kelompok namanya orang-orang murtad, yang mereka sebagian tidak mau bayar zakat. Itu kelompok yang lain. Di masa Umar bin Khattab bisa disatukan kembali. Di akhir masa khilafah Utsman bin Affan muncul kaum pemberontak Khawarij, yang mereka tidak mengikuti jalan yang lurus tadi, yang mereka memahami Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman mereka, yang akhirnya mereka bersekongkol membunuh sahabat yang dijamin masuk surga, membunuh Utsman bin Affan. Bayangin jamaah, sahabat yang dijamin masuk surga dibunuh oleh kelompok yang mengaku muslimin gara-gara tidak mengikuti jalan yang lurus. Sahabat-sahabat Nabi hidup, kenapa mereka nggak tanya sama sahabat Nabi tentang urusan agama ini? Setelah meninggalnya Utsman, digantikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ali juga dibunuh. Siapa yang bunuh Ali bin Abi Thalib? Abdurrahman bin Muljam, Masya Allah. Kirim ke belakang sana. Abdurrahman bin Muljam. Ingat, Abdurrahman bin Muljam ini guru ngaji, ustadz. Dia bunuh Ali bin Abi Thalib. Gara-gara apa? Tidak berpegang teguh dengan tali Allah Azza wa Jalla. Abdurrahman bin Muljam ini hidupnya di Madinah, jemaah. Lalu sama Umar bin Khattab dikirim ke Mesir untuk jadi guru di Mesir. Pesan Umar kepada gubernur Mesir, tolong bikinkan rumah Quran buat Abdurrahman. Dekatkan rumahnya dari masjid, suruh dia ngajar Al-Quranul Karim. Masya Allah, pandai membaca Al-Quranul Karim. Tapi gara-gara tidak mengikuti jalan yang lurus, tidak mengamalkan Al-Quran secara keseluruhan, tidak mengikuti jalannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya dia bertemu dengan kelompok-kelompok Khawarij dan berakhir membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Yang membunuh Ali itu bukan preman jamaah, bukan, bukan pembunuh bayaran, bukan, ustadz, guru ngaji, gara-gara salah belajar. Allah katakan wa'tasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu. Ada sahabat Nabi, kenapa nggak tanya sama sahabat Nabi? Mereka yang melihat Al-Quran itu turun, mereka yang memandang wajah Nabi alaihi salatu wassalam ketika mempraktekkan itu ajaran-ajaran Al-Quran, kok akhirnya bikin pemikiran sendiri. Lalu Allah mengatakan wadhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'daan. Kalian ingatlah. Jadi nikmat Islam itu nikmat yang agung, nikmat yang besar sekali. Nikmat berada di atas sunnah itu, mengikuti jalan Nabi SAW, itu nikmat yang gak bisa digantikan dengan uang. Lalu ada nikmat ketiga yang Allah ingatkan kita, nikmat persatuan, nikmat kebersamaan. Kita bisa duduk di tempat ini bersama-sama, kita gak saling mengenal jamaah. Maka anak kepingin semuanya sebelum berangkat beranjak di majelis ini sudah kenal dengan yang di kanannya, sudah kenal dengan yang di kirinya. Baik, anak mau tanya yang agak jauh ya. Ya, antum yang pakai baju garis-garis. Nah, antum kenal sama yang di kiri antum? Yang di kanan antum? Enggak, ayo coba kenalan dulu. Dari mana? Enggak, dia dari mana?
Dari Lombok. Masya Allah. Antum dari mana? Masya Allah. Kasih yang dari Lombok sama Madura 100.000. Jamaah jangan pergi dari sini kecuali antum sudah bawa saudara antum. Jangan sampai kita hanya berkumpul jasadnya, berpecah belah hatinya. Enggak. Kita enggak ingin itu. Maka Allah mengatakan wadhkuru nikmatallah alaikum. Ingat kalian dengan nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Nikmat apa? Idz kuntum a'daan. Kalian dulu bermusuhan. Kalian dulu bertikai. Kalian dulu saling membenci. Fa'allafa baina qulubikum. Kemudian Allah lembutkan di antara kalian hati itu. Jadi saling mencintai, saling menyayangi. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dengan nikmat yang Allah berikan kalian jadi saudara jemaah. Tuh, dari Lombok, dari Madura, dari Jawa, dari Sunda, dari manapun. Ingat, kita dari Adam alaihissalam. Bapak kita sama, ibu kita sama, bahan penciptaan kita sama. Tapi kadangkala perbedaan itu membuat orang bertikai. Allah ingatkan. Allah berikan nikmat kepada kita. Kalian menjadi saudara. Orang-orang Arab yang dulunya berantem terus. Aus dan Khazraj yang selalu berperang. Dengan datangnya Islam, mereka jadi saudara. Wa kuntum ala syafa hufratim minan nar. Kalian sebelumnya berada di pinggiran lubang neraka. Dengan kesyirikan kalian, dengan kekufuran kalian, fa'anqadhakum minha. Siapa yang menyelamatkan kalian? Allah Azza wa Jalla. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Begitulah Allah menceritakan, menjelaskan ayat-ayatnya agar kalian dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Persaudaraan itu bertingkat-tingkat. Ada saudara satu bangsa. Seperti kita di Indonesia, ya bangsa Indonesia semua saudara. Saudara satu bangsa, satu negara. Satu kabilah, satu suku. Ada saudara satu nasab. Dia karena bapak ibunya sama, atau ibunya sama, atau bapaknya sama, jadi dia ada darah yang mengalir. Yang ketiga ada saudara sesusuan. Nah, ada saudara sesusuan di sini, anak kasih hadiah. Antum nyusu sama siapa? Jamaah di Boyolali ini terkenal sama susu sapi kan. Tapi nggak ada saudara sesusuan sama sapi, nggak ada jamaah. Karena antum nyusu sama ibunya, antum jadi saudara sama anak sapi itu, enggak. Ini kalau kita nyusu sama ibu anak itu kita jadi saudara. Ini sudah mulai hilang jamaah. Padahal seharusnya ini dihidupkan kembali. Kalau bicara ASI ya. Bagaimana masyarakat itu kalau bisa nggak minum ketika bayi minumnya ASI. Nggak harus susu ibunya. Boleh jadi air susu ibu tetangganya. Boleh. Jadi saudara mereka nanti. Itu persaudaraan sesusuan. Kemudian ada persaudaraan yang lebih kuat dari semua itu. Itu persaudaraan di atas keimanan. Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Mau bangsanya dari mana, mau bahasanya apa, tetap karena ada keimanan mereka adalah bersaudara. Rasul SAW mengatakan al-mu'min lil mu'min kal bunyan. Beliau memberikan contoh coba. Orang beriman untuk orang beriman lainnya itu seperti bangunan jemaah. Antum lihat bagaimana bangunan itu jadi kokoh. Karena mereka menyatu. Batu bata dikasih semen, ditumbukin batu bata lagi. Ditumbukin batu bata terus jamaah, nggak lobang-lobang. Seperti ini. Yashuddu ba'duhu ba'da. Mereka saling menguatkan. Bukan saling menggembosi. Bukan saling melemahkan. Bukan saling mengkhianati. Tapi saling menguatkan. Itu orang beriman. Kalau kita bicara persatuan jamaah, kadangkala ada yang bersatu tapi jadi musuh dalam selimut. Enggak.
yashuddu ba'duhu ba'dha. Nah, kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam tentang orang-orang beriman ini, mathalul mu'minin fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sairul jasadi bis-sahri wal humma. Permisalan orang-orang yang beriman dalam cinta mereka, dalam kasih mereka, dalam simpati mereka seperti satu jasad. Orang Islam itu seperti satu jasad. Kita di Indonesia berapa jumlahnya? Umat Islam di Indonesia 220 juta. Baik, digabung dengan Malaysia, digabung sama Brunei, digabung dengan umat Islam yang ada di Thailand, yang ada di Kamboja, yang ada di India, yang ada di Afghanistan, yang ada di Iran, yang ada di Irak, yang ada di Jazirah Arab, yang ada di dataran Eropa, yang ada di dataran Amerika, yang ada di Afrika, itu seperti satu jasad. Satu. Jumlah kita mungkin sekarang 1,7 miliar. Itu kamathalil jasadil wahid. Seperti satu jasad. Idza ishtaka minhu udhu, kalau ada organ atau anggota tubuhnya yang sakit, semua tubuh itu jamaah akan berupaya untuk menyelamatkan yang sakit, menyembuhkan yang sakit, merasakan apa yang dirasakan oleh yang sakit. Mereka nggak bisa tidur, mereka demam. Kita bisa lihat jamaah, orang kalau kena bisul, yang kena bisul itu ujung jempol kakinya. Apa yang panas cuma jempolnya. Badannya semua meriang. Matanya nggak bisa tidur. Apabila ada yang mengatakan kepada dia, kamu itu apa masalahnya? Yang sakit kan cuma kaki. Kenapa nggak bisa tidur? Nah, karena kaki itu bagian dari tubuh anak. Seperti itu orang Islam. Apakah kita sudah menjalankan itu? Kayaknya masih harus terus belajar lagi. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, ini dalam rangka persatuan kita, kita perlu menjaga hak-hak saudara kita. Bukan menuntut hak kita. Orang itu kebanyakan pandai sekali menuntut hak dia kepada orang lain. Tapi bagaimana kita berpikir memberikan hak kepada orang lain? Itu yang ingin kita pulang dari sini, antum bawa semua itu. Kita semakin bersatu. Kita semakin menjadi satu jasad di atas agama Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, haqqul muslim 'alal muslimi sit. Hak orang Islam di atas orang Islam lainnya itu ada 6. Siapa yang mau menyebutkan 6? 6. Ya, kasih mic-nya jemaah. Mic. Dicoba dulu, hidup nggak mic-nya? Bukan diantaranya, semuanya. Yang pertama jadi nyebutnya. Nah, Masya Allah, zakallah ya. Iya. Mana yang jawab tadi? Iya, silahkan. Iya, bismillah. Iya. Cepat diberikan angkat tangan yang mau jawab supaya mic-nya sampai. Nah, tafadhal. Jika salam maka dijawab. Jika salam, kalau nggak salam, jika berjumpa, mengucapkan salam. Jika engkau diminta nasihat, kau menasihati.
Nah, yang ketiga. Jika engkau diundang, engkau mendatangi. Jika engkau sakit, jika saudaramu sakit, engkau jenguk. Nah, Jika saudaramu meninggal, engkau kuburkan. engkau antarkan ke kuburan. Nah, yang tinggal satu. Jika engkau bersih, engkau ucapkan rahmat. Jika engkau bersin, engkau ucapkan Jika dia bersin. saudaramu bersih dan Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, kasihkan kepada beliau. Masya Allah, barakallahu fikum. Baik jamaah, kita perlu catat hak saudara kita di pintu rumah kita. Supaya antum kalau keluar masuk rumah tahu hak saudara antum. Karena yang menyebabkan pertikaian, yang menyebabkan banyaknya penipuan, itu karena kita nggak tahu sama hak saudara kita. Allah akan tanya kalau bicara hak pada hari kiamat, akan dibangkitkan manusia, ditanya engkau sudah berikan nggak hak saudaramu? Yang pertama kata Nabi SAW, idza laqitahu fasallim alaih. Kalau engkau berjumpa dengan dia, ucapkan salam. Assalamualaikum, bukan permisi. Kalau di sini kalau berjumpa ngomong apa? Nun sewu. Sewu sekarang sulit ya mah. Rongewu. Nah, nun sewu, numpang lewat, apa lagi? Apa? Amit-amit. Jamaah, kita disuruh kalau berjumpa ucapkan salam, antum ucapkan amit. Antum ucapkan permisi. Loh Ustaz, kan kita di Indonesia. Nah, kita di Indonesia, tapi kita muslim. Antum ucapkan assalamualaikum, numpang lewat, silahkan. Kenapa? Karena salam ini tanda atau slogan seorang muslim bahwa engkau tidak akan aku sakiti. Engkau akan selamat. Karena assalam ini adalah nama Allah Azza wa Jal. Allah yang memberikan keselamatan. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam ditanya orang Islam itu yang kayak apa sih? Apa orang Islam yang pakai sarung? Yang pakai peci? Kata Nabi SAW, al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu adalah yang orang lain selamat dari omongan dia dan dari tangan dia. Maka tatkala kita mengucapkan assalamualaikum, ini permulaan kita menumbuhkan cinta dan kasih sayang di antara kita. Mungkin pertamanya antum nggak dijawab. Assalamualaikum, nggih. Assalamualaikum, nggih jawabannya. Ya hari pertama, karena dia nggak biasa jemaah. Anda katakan ini bicara persatuan loh. Kita bukan hanya bicara persatuan kulitnya, bajunya, topinya, lah kita bicara persatuan hatinya. Ketika Nabi SAW datang ke kota Madinah, kita tahu ada perkumpulan dua masyarakat di kota Madinah. Orang-orang muhajirin, pendatang, dan orang-orang ansor. Kita tuh kalau ada pendatang kadang-kala hati kita nggak nyaman sama dia. Maka Nabi SAW pertama sampai kota Madinah, beliau mengatakan, Ayyuhan nas, afshus salam, wa at'imut ta'am, wasilul arham, wasallu bil lail, wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Yang pertama Nabi ucapkan kepada masyarakat yang baru nih, berkumpul, menyatu, wahai umat manusia, tebarkan salam. Wallah jamaah, indah salam ini jemaah. Bagaimana orang-orang di luar sana nggak suka dengan salamnya umat Islam. Ada iri dan dengki dari orang-orang Yahudi umum. Karena umat Islam punya kalimat pemersatu. Itu assalamualaikum. Apakah kalau antum ke Inggris assalamualaikumnya ganti? Enggak. Ana pernah ke Spanyol jemaah. Waktu itu kita mengunjungi sebuah museum ya.
Ana ya dengan pakai gamis, pakai baju, pakai peci. Ketika ana masuk ke tempat pemeriksaan, yang memeriksa itu langsung mengatakan kepada ana, Assalamualaikum. Ana ucap Waalaikumsalam. Dia mengatakan, ana muslim, kata dia. Masya Allah. Ketemu saudara di Spanyol jemaah. Dan salamnya tetap sama. Kalau antum ke Amerika ketemu muslim, apa yang antum ucapkan? Assalamualaikum. Kalau antum ke Australia ketemu muslim di sana, apa yang antum ucapkan? Assalamualaikum. Ini adalah salam pemersatu umat Islam. Nabi SAW mengatakan, La tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Itu syarat mutlak, harus beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak akan beriman kecuali kalian saling mencintai. Yang mengaku beriman lalu tidak cinta sama saudaranya, benci sama saudaranya, ada masalah sama dirimu. Kita mencintai saudara kita karena Allah, kita membenci juga karena Allah. Tapi kata Nabi SAW, kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Afala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Kalian mau enggak aku kasih tahu sebuah amalan yang kalau amalan itu kalian lakukan, kalian akan saling mencintai. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Afsyus salam. Tebarkan salam. Maka mohon setelah ini antum ketika pulang ke rumah, lewat gang, lewat kampung, kalau antum naik mobil, tolong kaca mobilnya diturunin. Ustaz, mobil anak pakai AC Ustaz. Ya, turunin kacanya. Untuk apa? Untuk menumbuhkan cinta di antara kita. Antum ucapkan Assalamualaikum kepada tetangga-tetangga antum. Kepada orang-orang yang antum lewatin, Assalamualaikum. Yang naik motor, kadang-kala naik motor ini ada yang pakai helm apa? Helm full face itu jemaah, hitam warnanya. Dia lewat gang, la salam wala kalam terus. Mana antum ingin menumbuhkan cinta? Buka helmnya. Loh Ustaz, kalau dibuka nggak gaya Ustaz. Buka, Assalamualaikum. Untuk apa? Demi persatuan. Demi bagaimana kita menumbuhkan cinta. Dan antum mengucapkan salam kepada semua. Yang kenal juga sama yang tidak kenal. Karena sebagian kita berpikir kalau kenal baru sak tuluran. Baru saudara. Makanya kadang-kadang tadi nih, coba antum lihat. Kalau yang nggak kenal nggak salam. Pas kenal, Assalamualaikum, ahlan. Nggak kenal, meneng tok. Mak-mak juga tolong. Jangan meninggal ke tempat kecuali udah salam sama yang di sebelahnya. Udah kenalan sama yang di sebelahnya. Di antara tanda-tanda jemaah. Di antara tanda-tanda kiamat itu. Akan terjadinya kiamat. Itu mengucapkan salam hanya kepada yang dikenal. Dan sepertinya sudah datang tanda-tanda itu. Bagaimana para sahabat Nabi, kadangkala mereka jalan jamaah, tahu-tahu ada pohon. Dipisahkan dengan pohon itu, ketemu lagi. Assalamualaikum, Masya Allah. Assalamualaikum mereka. Dan bicara berjabatan tangan, itu juga akan menggugurkan dosa-dosa kita. Sesuai yang diajarkan Nabi SAW. Taib. Yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau diundang sama saudaranya, datang. Asalkan undangannya tidak ada unsur kemaksiatan. Kalau antum diundang, yuk walimah nikah ke rumah ana, Masya Allah. Nanggap apa antum? Penyanyi ular. Ya ular. Apabila tempat undangannya tidak ada unsur kemaksiatan, antum datang. Wajib datang kalau tidak berhalangan. Sebagian kita jamaah kalau yang ngundang orang kaya datang. Kalau yang ngundang orang miskin
Males datang. Antum datang. Mau bawa oleh-oleh silakan. Mau bawa hadiah silakan. Khususnya walimah ya. Undangan walimah. Saudara kita berbahagia, antum datang kepada dia. Kalau undangannya keluar kota, butuh perjalanan, gak wajib antum datang. Tapi kalau satu kota, dekat tempatnya, dan antum kosong datang. Di mana Ustaz kalau banyak kemaksiatan di situ? Yang ngundang saudara sendiri. Yang ngundang keponakan, tapi ada banyak kemaksiatan di sana. Ya, kadangkala mereka mengundang hal-hal yang mendatangkan murka Allah Azza wa Jalla. Antum gak usah datang. Tapi nanti selesai acara, antum datang ke rumahnya untuk menyambung silaturahim. Minta maaf, karena gak bisa datang. Itu hak yang kedua. Hak yang ketiga, wa idza stansahaka fansahu. Kalau dia minta nasihat sama engkau, kasih nasihat. Agama ini nasihat. Nasihat itu artinya menginginkan kebaikan buat orang lain. Jadi kalau saudara kita umpamanya, dia tanya sama kita, ana mau beli mobil. Mobilnya fulan. Bagus enggak menurut antum? Kayaknya kurang bagus. Cari mobil yang lain. Kenapa? Karena kenal ini jemaah. Tapi coba yang datang, antum jual mobil umpamanya, atau jual handphone, datang nih orang, nggak kenal sama antum. Tanya, saya mau beli handphone bekas, kata dia. Oh iya ada, yang ini gimana? Oh Masya Allah, ini. Nggak nemu antum barang kayak gini. Khusus anak kasih harga spesial buat antum. Padahal bohong dia jemaah. Ini banyak terjadi, dijual beli. Mereka menipu saudaranya sesama muslim. Pedagang-pedagang buah, pedagang-pedagang sayur, pedagang apapun ya. Kadangkala mereka itu kalau jualan yang di atas itu yang besar-besar jemaah. Yang kecil ditaruh di dalamnya. Ini termasuk tidak memberikan nasihat kepada saudaranya. Jadi kalau saudara antum meminta nasihat, baik meminta nasihat dengan lisannya atau dengan perbuatannya, dia punya hak untuk dikasih nasihat. Seorang sahabat Nabi yang namanya Jarir ibn Abdullah al-Bajali rahimahullahu ta'ala. Pernah dia nyuruh anak buahnya beli kuda jemaah. Berangkatlah ke pasar kuda, bawa kuda, dibawa pemiliknya, dibawa kudanya. Bertemu sama bosnya. Ditanya berapa harganya? 300 dirham. 300 dirham. Iya. Sama Jari dilihat kudanya ini. Sebelum dia bayar, dia kepingin tahu barangnya. Dia periksa barangnya. Depan, belakang. Kata Jarir bin Abdullah, kudamu ini harganya bisa 400 dirham. Mau 400 dirham. Siapa yang gak mau jemaah? Sudah laku 300 ditawar, dinaikkan harganya sama pembelinya. Dilihat lagi sama Jarir, ini kayaknya 500, masuk harganya. Mau 500. Ini ada orang nawar ke atas di mana jemaah? Kita selalu kalau nawar, Allah. Ada emak-emak kalau nawar sampai penjualnya mau nangis. Tahu. Allahu Akbar. Dan bangga kalau pulang. Wah, Masya Allah. Berhasil nawar. Padahal yang jualan nangis. Itu akhirnya sama Jarir ditawar 600. Gimana kalau 600 dirham? Dari 300 ya. Terakhir dibayari sama Jarir 800 dirham. Naiknya berapa kali lipat? 2 kali lipat lebih. Itu yang bawa penjual dan kuda itu heran. Dia mengatakan, aku bawakan kepada engkau kuda dengan harga 300 dirham, engkau bayarin 800 dirham. Gimana ceritanya bisa kayak gitu? Hak saudara. Kata Jarir bin Abdullah al-Bajali, bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nushi li kulli muslim. Aku telah membaiat Rasul sallallahu alaihi wasallam agar aku memberikan nasihat kepada setiap orang Islam. Nggak pandang bulu, kenal nggak kenal kasih nasihat.
Kalau ini dilakukan oleh setiap muslim yang ada di Padean. Nah, Masya Allah, makmur jamaah. Pasar itu makmur. Orang akan hidup penuh dengan berkah. Ini kejadian di Madinah. Kira-kira mungkin 40 tahun yang lalu. Ini cerita seorang dosen di kelas ya. Dia menceritakan waktu itu dia ngomongnya di kelas 25 tahun yang lalu. Itu masih sering hujan turun di Madinah. Berkah. Tapi sekarang udah sulit. Di antara penyebab tidak turunnya hujan itu ya dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Syekh ini cerita. Dulu di pasar Medina, pasar induk ya. Pasar sayur apa itu. Masya Allah. Mereka itu sebelum buka toko sarapannya bareng aja. Kan di pasar pemerintah itu biasanya dagangnya sama. Yang dagang sayur ini semuanya sama satu baris. Nanti dagang buah ini sama satu baris. Itu mereka yang satu baris itu biasanya sarapannya bareng. Mereka sarapan bareng, habis sarapan, Masya Allah mereka makan nikmat. Bismillah yuk buka tokonya. Buka semuanya. Biasanya pembeli itu datang ke toko yang pertama. Makanya kan toko yang pertama lebih mahal daripada yang nomor 2. Datang, Masya Allah, beli nih. Sudah beli, Alhamdulillah selesai. Datang pembeli kedua jemaah. Apa kata pemilik toko ini? Alhamdulillah, aku sudah punya rezeki. Engkau ke toko sebelah. Masya Allah jemaah. Toko yang kedua gitu. Ada pembeli lagi, suruh ke toko sebelahnya. Sekarang jemaah, belum datang pembelinya, sudah rebutan. Ini semua toko pada, ya Karim. Itu yang terjadi. Orang saling bermusuhan. Bukan saling memberikan nasihat kepada saudaranya. Kadangkala ada datang orang beli ke sebuah toko tanya, punya barang ini. Oh, lagi kosong kata dia. Di mana ya cari barang ini ya? Wallahu a'lam. Dia nggak mau ngasih tahu di sebelahnya jualan, mana jualan nggak. Wallahu a'lam. Kenapa? Udah hilang cinta kepada saudaranya. Yang ada memikirkan diri sendiri. Mau dibawa kemana harta itu sama engkau? Allah boleh jadi tetangga kita masuk surga lebih dahulu. Mungkin kalau kita baik sama dia, dia ingat sama kita ketika di surga Allah Azza wa Jalla. Ingat, kalau minta nasihat, kasih nasihat saudaramu. Kemudian yang keempat, wa idza atasa fahamidallah fashammithu. Ini Anda lihat budaya yang masih belum ya banyak dilakukan oleh umat Islam. Bukan budaya sebenarnya, ini syariat. Kalau bersin, bilang apa? Alhamdulillah. Ucapkan Alhamdulillah. Kalau kita mendengar orang bersin mengatakan Alhamdulillah, kita jawab apa? Yarhamukallah. Taib. Setelah didoakan yarhamukallah, jawabnya apa? Masya Allah, yahdikumullah. Mana yang jawab barusan? Iya, naik ke atas sini. Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Siapa namanya? Mumtaz. Mumtaz. Masya Allah. Kalau bersin baca apa? Alhamdulillah. Masya Allah. Orang yang dengar baca apa? Yarhamukallah. Masya Allah. Apa artinya yarhamukallah? Semoga Allah merahmatimu. Taib. Terus yang tadi baca Alhamdulillah baca apa? Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Masya Allah, barakallahu fikum. Ana kasih aja 100.000 buat Mumtaz. Awas. Masya Allah, barakallahu fikum. Taib jamaah, itu pelajaran TK. Pelajaran TK. Tapi ada yang sudah kakek-kakek nggak tahu juga. Maka ingat, kalau bersin ucapkan Alhamdulillah. Yang dengar, ini fulan baca Alhamdulillah, antum katakan yarhamukallah. Kalau antum lagi di warung umpamanya, tahu-tahu ada yang bersin mengatakan Alhamdulillah di pojok sana. Apa yang antum katakan?
Aduh, jauh ya. Gak apa-apa, antum jalan, berdiri. Berikan hak dia. Yarhamukallah. Duduk lagi antum. Pernah ada kejadian jamaah. Diceritakan seorang ini sedang di danau dia, sedang mancing ya. Nelayan dia. Tahu-tahu dia dengar di pinggiran sana ada yang bersin dan mengatakan Alhamdulillah. Kadang-kadang kalau bersin kan langsung spontan mengatakan Alhamdulillah. Namanya di danau jamaah, kedengaran dia. Masya Allah, ini orang langsung mendayung sampannya jamaah. Sampai ke orang itu mengatakan Yarhamukallah. Terus baik lagi. Ketika ditanya, engkau kenapa melakukan itu? Ya, siapa tahu doa orang itu mustajab kata dia. Ketika dia mengatakan yahdikumullah wa yuslih balakum. Kita nggak tahu jamaah. Maka tolong jangan remehkan sunnah ini. Ketika mengatakan Alhamdulillah cukup, jangan ditambah-tambahin. Pernah di zaman Abdullah bin Abbas atau Abdullah bin Umar bin Khattab, ada seorang yang bersin mengatakan Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Oh, lebih keren kan jemaah? Alhamdulillah dan salawat salam buat Nabi SAW. Kata sahabat ini mengatakan wa ana aqulu alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasul. Aku juga sama mengatakan Alhamdulillah salawat dan salam buat Rasul SAW. Tapi Nabi nggak ngajarin kita kayak gitu. Nabi ngajarin kalau bersin mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin atau Alhamdulillah. Maka ingat, itu hak saudara kita. Kemudian wa idza marida fa'udhu. Kalau sakit, besuk dia jemaah. Ya mungkin di desa sini masih banyak ya besuk-membesuk ya, alhamdulillah. Tapi di kota-kota besar itu kadang-kala tetangga nggak kenal sama tetangganya. Sampai ada cerita kawan anak, Ustaz, anak sama tetangga anak ini sudah ganti 3 kali, anak nggak kenal Ustaz. Rumahnya dijual, ganti penghuni, nanti dijual lagi, anak nggak kenal. Antum nggak boleh ada ngomong kayak gitu. Hak saudara antum. Apalagi tetangga. Ini kalau saudara antum, tetangga antum haknya lebih besar lagi. Kalau sakit dibesuk. Makanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu mengecek para sahabatnya di mana? Di rumah Allah, di masjid. Makanya tadi disebutkan sama kepala desa. Kalau dengar ucapan hayya 'alas shalah, tinggalkan semua kegiatan. Masjid itu tempat persatuan kita. Tempat kebersamaan kita. Bagaimana kita di masjid wajib mengikuti imam. Imamnya Allahu Akbar ruku, kita ruku. Imamnya berdiri, kita berdiri. Nabi SAW kalau di masjid itu kadang-kala beliau mengabsen sahabatnya. Mana fulan kok nggak kelihatan? Oh yashtaki ya Rasulullah, dia lagi sakit. Nabi datang ke rumahnya membesuk dia. Maka upayakan kita hidupkan kembali sunnah ini. Tatkala ada yang sakit kita besuk. Bawa sesuatu, nggak harus bawa sesuatu jemaah. Paling nggak antum bawa doa buat dia. Orang itu kalau dibesuk gembira melihat saudara membesuknya. Nggak harus yang ada di kota lain, yang di kampung antum lah. Dan pahala orang yang membesuk itu besar sekali. Apa pahala orang yang membesuk orang sakit? Nah, yang dekat-dekat sini dulu tanya. Nah, Fadol kasih mic-nya. Seperti huruf jannah. Apa itu? Masya Allah. Iya, sebelumnya nggak apa-apa, sudah kasih hadiah. Taib, siapa yang mau nambahkan? Ya, di belakangnya sana. Ada yang lurus di belakangnya, angkat tangan. Ya, kasihkan kepada beliau. Iya, dia itu akan berada di taman surga, Masya Allah. Orang yang membesuk orang sakit. Nah, didoakan 70.000 malaikat kamu kira. Masya Allah, betul. Didoakan 70.000 malaikat. Anak kasih antum 100.000 ya. Barakallahu fikum. Nah, jamaah,
Kalau Masya Allah ya, Nabi SAW menyebutkan kalau orang itu membesuk orang sakit di pagi hari, ada 70.000 malaikat yang mendoakan dia sampai sore. Bayangin jemaah, membesuk saudaranya. Kalau membesuknya di sore hari, itu didoakan 70.000 malaikat sampai pagi. Kita itu kadang-kala datang minta doa sama Ustadz, Ustadz doakan Ustadz, mohon doanya. Nih antum akan didoakan oleh 70.000 malaikat. Dimintakan ampun buat antum. Dan tadi dia berada di taman surga. Kenapa kita sekarang mulai berpikir, ya Allah gak punya waktu untuk membesuk keluarganya yang sakit, saudara yang sakit. Sempatkan waktu untuk meraih 70.000 doa malaikat. Untuk meraih taman surga. Itu hak saudara kita jemaah. Kemudian yang terakhir, wa idza mata fatba'hu. Kalau dia mati, antarkan jenazahnya. Ikutin jenazahnya. Bicara mengikutin jenazah, di antara hak saudara kita sebelum diantarkan jenazah adalah disolatin. Ana nggak tahu di daerah sini, tapi di beberapa daerah itu kadangkala yang mengantarkan jenazah orang banyak, tapi yang mensolatin sedikit. Padahal kata Nabi alaihi salatu wassalam, man shalla 'alal janazati falahu qirat. Barang siapa yang solat jenazah, dia dapat 1 qirat. Barang siapa yang solat jenazah kemudian mengantarkannya sampai ke kuburan, falahu qiratan, dia dapat 2 qirat. Sahabat bertanya, qirat itu kayak apa ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, mithl Uhud, seperti gunung Uhud. Maka jangan sampai kita meremehkan seperti gunung Uhud ini, karena kita tidak mensolatin jenazah. Oke, kita mengantarkan jenazah, alhamdulillah kita telah menunaikan hak saudara kita. Tapi yang dibutuhkan oleh saudara kita bukan hanya diantarkan, tapi dia butuh dengan doa kita. Dia nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Dia tidak bisa lagi menambah amalannya. Kita nih yang mengantarkan, usahakan mendoakan dia. Dan Rasul SAW kalau sholat jenazah itu 4 kali takbir. Takbir yang pertama baca Al-Fatihah. Takbir yang kedua salawat buat Nabi SAW. Takbir yang ketiga doa buat yang mati. Allahumma gfir lahu warhamhu. Allah SWT anak gak hafal doanya. Ya udah hafalin itu 2. Allahumma gfir lahu warhamhu, Allahumma gfir lahu warhamhu. Terus antum doakan dia. Itu hak saudara kita. Kemudian takbir yang terakhir salam setelah itu. Ahibati fillah, menggabungkan 6 hak saudara kita ini sejatinya bukan perkara yang sulit. Asalkan kita niat dan berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Insya Allah dengan cara kita memberikan hak-hak saudara kita, persatuan itu akan terjadi. Bagaimana apabila ada perbedaan pendapat? Kita lihat banyak ulama, banyak ustadz yang mereka memiliki pendapat yang berbeda-beda, yang kadang-kala umat dibikin bingung. Ustadz fulan mengatakan boleh, ustadz fulan mengatakan nggak boleh. Anak ikut yang mana? Nabi kita alaihi salatu wassalam sebelum meninggal dunia, beliau pernah mengatakan, fa innahu man ya'ish minkum ba'di, barang siapa yang hidup setelah aku mati, fasayara ikhtilafan katsira, maka dia akan melihat banyaknya perbedaan, banyaknya perselisihan. Bagaimana supaya kita tetap bersatu dalam perbedaan dan perselisihan itu? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, fa'alaikum bisunnati, kalian ikutin sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyin min ba'di, tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Kata Nabi SAW, kalian ikuti sunnahku, kalian ikuti sunnah-sunnah khalifah-khalifah sesudah aku. Ikutin para sahabat Nabi, ikutin Abu Bakar, ikutin Umar, ikutin Utsman, ikutin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum.
Pegang teguh dengan sunnah-sunnah mereka. Gigit dengan gigi geraham kalian. Gigit jemaah. Kalau dipegang kadang-kadang lepas. Gigit dengan gigi geraham kalian. Dan kalian hati-hati dengan perkara-perkara yang baru dalam urusan agama ini. Ketika terjadi perselisihan, pertikaian, Allah Azza wa Jalla mengatakan fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allahi war Rasul. Apabila terjadi perselisihan, pertikaian, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kita tetap harus menjaga kesatuan dan kebersamaan kita. Di atas apa? Di atas la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Konsekuensi kita mengatakan la ilaha illallah, kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah saja. Dan konsekuensi kita mengatakan asyhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita tidak beribadah kecuali dengan caranya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Dan insyaallah jemaah kita akan bersatu. Kalau ada masalah-masalah yang memang ada ruang untuk beda pendapat, tolong saling toleransi, saling membuka hati, saling mengingatkan, saling mendoakan, dan diskusi terbuka sebenarnya. Tapi tetap kita harus mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Aqulu qauli hadza, itu mungkin yang dapat Anda sampaikan jamaah. Wa astaghfirullah li wa lakum. Ana memohon ampun kepada Allah buat ana dan buat antum semua di sini. Semoga Allah di akhir Jumat ini, sebagaimana mengumpulkan kita di tempat ini, Allah mengumpulkan kita di surganya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiik. Ana kembalikan ke pembawa acara. Mana pembawa acaranya jemaah? Masya Allah. Ana dari tadi cari pembawa acara nggak kelihatan jemaah. Baik, jazakumullah khair. Barakallahu fiik.